Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Farroha Firmaningrum fil Faslil Jim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai madhab Hanafi dan madhab Syafi'i. Tugas ini dikumpulkan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah studi fikih dengan dosen pengampu Ustadz Hashim Amrullah. Taib mubasyarah fakot. Yang pertama adalah madhab Hanafi. Mazhab Hanafi ini didirikan oleh Imam Abu Hanifah atau Nu'man bin Thabit. Beliau wafat pada tahun 676 Masehi. Sejarah dari mazhab Hanafi ini, mazhab Hanafi ini muncul pada Bani Umayyah dan masih menangi pada masa Bani Abbasiyah. Jadi muncul pada antara dua bani tersebut. Nah, di mana kedua bani ini notabene itu merupakan penganut ahlu ra'yu. Nah, ini yang menyebabkan mazhab Hanafi ini disebut dengan mazhab yang rasional, yang berpegang pada ahlu ra'yu. Karena memang munculnya pada masa gencar-gencarnya rasionalisme, seperti itu. Kemudian, sejarah dari mazhab Hanafi ini, mazhab Hanafi merupakan mazhab yang muncul dari Kufah, dari Kufah Irak. Dan mazhab ini tuh mazhab yang paling banyak penganutnya di dunia. Kurang lebih sekitar 675 juta penduduk yang menganut mazhab ini, yang tersebar pada daerah seperti Uzbekistan, kemudian Irak, terus Afghanistan, Jerman, seperti itu. Kemudian selanjutnya itu Imam Abu Hanifah dalam mengambil hukum atau istinbat hukum ini sudah terkonsep dari awal hingga akhir. Yang pertama, beliau itu istinbat hukum atau pengambilan hukum itu dari Al-Qur'an, kalamullah terlebih dahulu. Dicari di dalam Al-Qur'an. Ketika belum ada kejelasan, artinya tidak ada yang tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an ya, tetapi belum ada kejelasan. Sehingga jika tidak menemukan di dalam Al-Qur'an, maka beliau akan lanjut mencari di dalam hadis atau sunnah, seperti itu. Kemudian dicari di dalam sunnah itu, di dalam hadis. Jika masih tidak menemukan, maka beliau akan mencarinya pada athar atau perkataan sahabat. Nah, setelah itu baru kalau dalam perkataan sahabat itu tidak ada, baru beliau akan melakukan sebuah ijtihad. Jadi runtutannya seperti itu. Jadi ulama itu tidak melulu kalau nggak nemu di dalam Al-Qur'an langsung melakukan ijtihad, tidak. Jadi ada prosedur yang harus ditempuh. Mereka itu sangat berhati-hati dalam menentukan suatu hukum, seperti itu. Nah, kemudian untuk karakteristik dari mazhab Hanafi sendiri itu yang paling menonjol itu adalah mazhab Hanafi ini tuh merupakan mazhab yang rasional, menganut pada ahlu ra'yu. Jadi lebih ke akal gitu, mengedepankan akal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mazhab Hanafi ini mazhab yang fleksibel. Jadi sesuai dengan keadaan masyarakat pada saat itu. Dan yang ketiga itu karakteristiknya itu mazhab ini itu mengedepankan ahlu ra'yu, mengedepankan rasional. Tapi bukan berarti mengenyampingkan Al-Qur'an dan hadis ya. Tetap dalam meskipun menganut pada ahlu ra'yi akal, tapi pasti ada runtutannya dan tetap mengacu pada Al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas, seperti itu. Nah, untuk perlu informasi ya bahwasanya semua empat madhab Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi itu pasti ada dua hukum dalam pengambilan ijtihad. Sumber hukum Islam mutafak dan mukhtalaf. Kalau mutafak ini semua mazhab itu sama, dari Al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas. Yang berbeda itu pada pengambilan sumber hukum Islam yang mukhtalaf. Namanya ikhtilaf itu pasti ada perbedaan. Nah, untuk mazhab Hanafi sendiri ini dalam sumber hukum yang mukhtalaf itu menganut pada urf dan istihsan. Jadi istihsan itu pengambilan yang terbaik dan urf itu adalah kebiasaan. Nah, jadi kalau kebiasaan atau adat istiadatnya itu baik, maka selama tidak menentang dengan syariat Islam, ya dilanjutkan seperti itu. Kalau dari Imam Abu Hanifah.
Jadi yang ciri menonjol itu Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi itu adalah mazhab yang bersifat rasionalisme atau mengedepankan akal, ro'yun, pemikiran seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i pasti sudah sering mendengar ya. Mazhab Syafi'i itu yang kita anut di Indonesia. Jadi mazhab Syafi'i ini itu mazhab yang kebanyakan dianut pada negara-negara Asia Tenggara. Seperti itu. Jadi sejarahnya mazhab Syafi'i ini didirikan oleh Imam Syafi'i atau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau ini ulama yang sangat hebat ya, Imam Syafi'i ini. Dan Imam Syafi'i ini itu merupakan murid dari Imam Malik dan Imam Hanafi. Jadi sejarahnya itu kenapa bisa muncul mazhab Syafi'i? Beliau itu lahir atau hidup pada masa pertentangan. Jadi pertentangan antara aliran yang menganut ahlul hadis dan ahlul ro'i. Jadi antara Imam Malik dan Imam Hanafi. Beliau lahir di kedua mazhab ini. Beliau Imam Syafi'i ini murid dari Imam Malik dan Imam Hanafi ya. Jadi menimba ilmu kepada beliau berdua. Kemudian singkat cerita itu beliau itu menuntut ilmu ke Mesir. Nah, di Mesir itu beliau muncul fatwa-fatwa baru yang tentunya itu fatwanya ini itu berbeda dengan fatwa dari guru-gurunya. Jadi beliau itu memunculkan fatwa tersendiri karena beliau kan sudah menuntut ilmu ya. Jadi kayak seperti memunculkan sebuah ijtihad seperti itu di Mesir. Nah, kemudian setelah itu beliau kembali ke kalau tidak salah itu Baghdad di Irak seperti itu. Jadi Imam Syafi'i ini merupakan penengah, munculnya mazhab Syafi'i ini itu merupakan penengah dari aliran yang bersifat menonjol kepada alul hadis dan alul ro'iyah, pemikiran seperti itu. Jadi biasanya mazhab Syafi'i itu disebut dengan mazhab yang moderat karena memang menjadi penengah antara aliran yang rasionalis dan aliran yang menganut ahlul hadis seperti itu. Jadi singkat cerita mazhab Syafi'i ini Imam Syafi'i ini itu ada dua, qaul qadim dan qaul jadid. Nah, qaul qadim ini apa? Qaul qadim ini adalah ijtihad itu yang dihasilkan pada saat beliau itu ada di Mesir. Seperti itu. Terus karena ada qaul jadid ini itu adalah qaul yang sudah diperbarui, sudah ada perbaikan, maksudnya ada ditasih gitu loh, diperbaiki, dan yang diputuskan ketika beliau itu ada di Irak, insyaallah Irak. Seperti itu. Jadi ada qaul qadim dan qaul jadid. Kalau ciri-ciri dari mazhab Syafi'i itu seperti ini. Nah, kemudian untuk karakteristiknya mazhab Syafi'i ini tuh dikenal sebagai mazhab yang moderat. Karena ya yang tadi alasan karena munculnya mazhab Syafi'i itu sebagai penengah. Jadi dalam pengambilan hukum pun juga tidak condong kepada pemikiran rasional terus, tidak condong pada hadis terus, jadi lebih fleksibel. Dan mazhab ini itu banyak dianut di seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, Asia Tenggara lah seperti itu. Dan sama seperti mazhab lainnya, untuk sumber hukum Islam mutafak, mazhab Syafi'i memakai 4, Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, untuk yang sumber hukum Islam yang mukhtalaf itu mazhab Syafi'i menggunakan urf dan istidlal. Urf itu kebiasaan. Jadi selama kebiasaan itu baik, adat istiadat itu baik, tidak bertentangan dengan hukum syariat Islam, dijalankan seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.